Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik kepada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik ya, menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, kena batunya kan gitu. Kalian pasti penasaran. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Detik-detik KPK geledah kantor ex-jubir KPK Febri Diansyah, Visi Law Office. Wah, digeledah teman-teman. Nah, dari berita yang saya baca ya, ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Syahrul Yassin Limpo. Ya, Febri ini kan sekarang jadi kuasa hukum Hasto juga teman-teman. Kayaknya nih timnya Hasto mulai ketar-ketir nih, mulai diobok-obok juga ya kan. Banyak sekali kejutan-kejutan minggu ini teman-teman. Irit bicara juga. Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan lanjutan di Barreskrim Polri pada Rabu malam. dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik kepada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga sok tegar ya kan, sok kuat dia. Saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik. Keliru ya, menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Betul. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya, dan beliau sudah minta maaf, tapi saya katakan tidak benar itu. Saya termasuk yang tidak setuju dengan Mas Hasto ketika membawa case pribadi untuk kemudian soal itu persoalan institusi. Kan gitu kira-kira ya. Abang melihat itu? Iya, kita harus bisa pisahkan, dan saya tidak setuju dalam kasus seperti itu gitu. Kalau dibawa ke institusi soal membela partai, membela Ibu Mega, ya kita harus lihat dulu. Tunggu dulu kawan, ya kan? Jadi makanya ketika ada yang mengatakan agak menjauhkan sedikit Ibu Mega dari Mas Hasto, itu mungkin juga cara yang baik untuk bisa dengar both sides. Both side. Oh, jadi Bu Mega selama ini nggak both side dong menurut Bang Don? Orang-orang dekat itu bicara seperti itu gitu. Karena saya telepon bicara dengan 3 atau 4 orang di sekitar itu, jawabannya kayak begitu gitu. Kiriman tuh Pak ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi respon soal teror kepala babi kepada jurnalis Tempo. Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Dimasak aja ya kan. Dimasak aja. Gimana? Anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Oh, ngelunjak ya sama kan? artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikap ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus.
Betul. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang ditekan. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita. Masih boleh kok. Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya rasa nggak usah Lucunya, tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1000 murid masing-masing sekolah. Bisa. Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Bicara. Loh ini harus bertanggung jawab itu. Luar biasa Pak Prabowo ya. Rakyat minta hasil yang cepat. Kantor Tempo dikirimin bangkai kepala babi. Kiriman itu dikemas dalam paket kotak yang ditujukan spesifik kepada Francisca Christy Rosana atau Cica pada 19 Maret lalu. Cica adalah wartawan Despolitik Tempo dan host senior Bocor Alus Politik. Saat paket itu diterima, Cica berada di luar kantor buat liputan. Paket itu baru dibuka esok hari pada 20 Maret. Hussein, salah satu rekan Cica, membantu membuka kardus itu. Saat membuka kardus itu, bau busuk udah langsung menyebar. Mereka langsung putusin membuka seluruh kardus di luar gedung. Setelah terbuka, isinya bangkai kepala babi dengan 2 telinga terpotong. Pengiriman kepala babi ini dianggap punya makna tertentu. Dalam beberapa kepercayaan, kepala babi biasa digunakan dalam ritual pengantaran roh ke alam lain. Kalau dikirim ke seseorang, itu bisa diartikan sebagai ancaman kekerasan, kutukan, ilmu hitam, hingga kematian. Jadi kiriman itu bisa ditafsirkan giliran lo selanjutnya. Pimpinan redaksi Tempo, Setri Yasra, langsung angkat suara. Menurutnya, ini bukan sekedar ancaman personal buat Cica, tapi lebih ke upaya membungkam kebebasan pers. Nah, kan kesana Padahal katanya kan? menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis harusnya bisa bekerja tanpa takut diintimidasi. Ini bukan kali pertama jurnalis Tempo kena teror. Sebelumnya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, yang juga host podcast Bocor Alus Politik bareng Cica, juga pernah diteror. Mobilnya 2 kali dilemparin batu sampai kacanya pecah pada Agustus 2024 lalu. Saat ini Tempo mutusin buat ngelindungin Cica dan Hussein dengan gak biarin mereka bekerja sendirian dan harus selalu ditemani. Tempo juga udah laporin kasus ini ke polisi. Masalahnya, laporan tentang teror Hussein sebelumnya belum ada perkembangan. Tempo khawatir laporan soal teror yang menimpa Cica juga bakal bernasib sama. Intimidasi pada Tempo ini menuai tanggapan dari berbagai pihak. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Erik Tanjung menegaskan, ini bukan cuma masalah buat Tempo atau Cica, tapi juga masalah buat demokrasi di Indonesia dengan cara membatasi kebebasan pers secara keseluruhan. KKJ bahkan terang-terangan menantang Presiden Prabowo Subianto. KKJ ingin tahu apakah pemerintahannya benar-benar pro kebebasan pers atau justru sebaliknya. Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum Irfan Kamil menekankan pentingnya perlindungan jurnalis. Menurutnya, kalau aparat tidak serius menangani kasus ini, berarti negara gagal menjamin kebebasan pers. Senada juga disampaikan Dewan Pers dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka mendesak pemerintah dan kepolisian buat segera mengusut dalang di balik aksi ini. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, kekerasan terhadap jurnalis makin sering terjadi. Di media sosial juga beredar poster dukungan dari netizen kepada Tempo. Saya bersama Tempo, lawan #teror kepala babi.
Bunyi poster itu dengan background para wartawan Tempo. Memang belum jelas ya siapa sih dalang dibalik teror terhadap Hussein dan Cica. Tapi melihat teror yang semula menimpa Hussein dan belakangan menimpa Cica, muncul spekulasi bahwa teror itu bukan peristiwa insidental, tapi peristiwa itu dianggap terpola dan sistematis. Pemerintah pusat dan kepolisian harus segera bertindak menangani dua kasus teror itu. Ini penting untuk mematahkan pandangan yang menganggap pemerintah pusat dan kepolisian gak peduli dengan teror yang menimpa wartawan dan media massa. Juga untuk memberikan jaminan bagi wartawan dan media massa bisa bekerja dengan bebas dan tanpa diintimidasi sebagaimana amanat Undang-Undang Pers. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana ya. Boleh berikan pandangan kalian lah sebanyak-banyaknya. Jangan cuma sekedar jadi penonton, ayo menjadi tuntunan juga ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.